Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan PJJ pada hari Rabu pagi ini. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai PJJ kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengeran nggak? Halo. Kedengeran, Pak. Kedengeran ya. Oke. Saya akan absen terlebih dahulu. Adam Ramadan? Hadir, Pak. Hadir, oke. Afifah Nurul? Hadir, Pak. Hadir, oke. Aisyah Maulidia? Hadir, Pak. Hadir, oke. Kemudian Alfo Enfir? Hadir, Pak. Oke. Anargia Farhan? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Andi Naswa? Hadir. Oke. Devintia? Hadir. Hadir, oke. Kemudian Dinda? Hadir, Pak. Dinda ada ya. Farel Muhammad? Farel? Hadir. Hadir, oke. Fauzi Ibrahim? Hadir, Pak. Oke. Fazil Rafif? Hadir, Pak. Oke. Gianesa Ines? Hadir. Hadir, oke. Hadir. Ya. Hana Humaira? Hadir. Oke. Haris Parama? Hadir, Pak. Oke. Javier Almer? Hadir, Pak. Oke. Kanisti Kesya? Hadir, Pak. Oke. Kanza Saskia? Hadir, Pak. Oke. Hafiz, Muhammad Hafiz? Hafiz? Hadir, Pak. Ada ya? Ada, Pak, ada. Oke. Hilmi Ridwan? Hadir. Oke. Pasha Aulia? Hadir, Pak. Oke. Mutia Fitrianti? Hadir, Pak. Hadir, oke. Najla Al-Hoirunisa? Hadir. Hadir. Najla ada ya. Nebriska? Hadir, Pak. Oke. Nicole Amara? Hadir. Oke. Raditya Rizky? Radit ada? Raditya Rizky? Saya cek dulu coba. Raditya Rizky. Ada nih Radit, tapi kameranya nggak nyala. Radit. Halo. Kamu
kemana ini? Rama Rusdi. Hadir, oke. Redanka. Hadir. Oke. Randy Hibrizi. Hadir, Pak. Oke. Raisa Alia. Raisa. Hadir, Pak. Hadir, oke. Subhan. Hadir, Pak. Hadir, oke. Yeri Wimoda. Hadir, Pak. Hadir, oke. Zalika Abigail. Hadir, Pak. Hadir, oke. Zulfikar Mahdi. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Oke, kameranya tolong dinyalakan, mau saya foto sebagai bukti. Fikar, tolong mukanya kasih lihat. Raisa, Kanisti. Ayo mukanya kasih lihat. 1, 2, 3. Oke. Oke, screen sharingnya sudah terlihat belum? Udah, Pak. Udah, silakan dibuka buku paketnya, halaman 72. Silakan dibuka buku paketnya. Buka halaman 72. Oke, sekarang kita akan membahas tentang peraturan, pertahanan, dan keamanan di halaman 72. Oke, saya mau nanya dulu nih. Fikar, Zulfikar. Iya, Pak. Oke, di bulan November, masyarakat ataupun bangsa Indonesia memperingati hari apa? Di bulan November. Tempatnya tanggal 10. Tanggal 10 November, rakyat Indonesia memperingati hari apa? Pahlawan. Kurang tahu, Pak. Oke, yang perempuan, saya mau ke Raisa Alia. Ya, Pak, kenapa? Di bulan November, tepatnya tanggal 10, rakyat ataupun bangsa Indonesia memperingati hari apa? Hari Pahlawan bukan? Oke, bagus. Hari Pahlawan. Terima kasih Raisa, saya tambahin nilai PAK-nya. Ya, jadi di bulan November, tepatnya tanggal 10 November, rakyat Indonesia ataupun bangsa Indonesia akan memperingati Hari Pahlawan. Nah, sekarang kita fokus membahas tentang pertahanan dan keamanan. Maksudnya adalah, kenapa diajarin di kelas 10? Karena kelas 10 ini adalah fase awal ataupun tahapan awal di mana anak-anak yang dari SMP mulai memasuki tahapan remaja ataupun fase remaja. Nah, ketika sudah remaja, otomatis harus dibangun terlebih dahulu rasa cinta terhadap tanah airnya. Agar nanti ketika jadi orang yang hebat ataupun sukses,
tidak melupakan negaranya, tidak melupakan bangsanya. Itu. Nah, ini pengertian ataupun definisi pertahanan negara. Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Maksudnya adalah yang namanya pertahanan, pengertiannya adalah bagaimana suatu negara melindungi negara itu sendiri. Kemudian rakyatnya dilindungi agar tidak menjadi korban. Karena kenapa? Kalau sebuah negara pertahanannya rapuh, maka akan mudah diganggu atau akan mudah mendapat ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Contohnya dari luar negeri, misalkan perang. Seperti sekarang itu yang lagi ramai berperang adalah di wilayah bekas Uni Soviet. Di wilayah Karabakh namanya. Ada sebuah kota yang diperebutkan oleh dua negara. Namanya Karabakh. Nah, tadinya itu adalah wilayah Uni Soviet. Tetapi sekarang sudah pecah menjadi negara-negara kecil. Jadi ada sebuah kota yang bernama Karabakh yang diperebutkan oleh dua negara. Ada negara Azerbaijan dan ada negara yang tetangganya. Jadi mereka tetanggaan tetapi saling serang menyerang. Nah, sama Indonesia pun. Kalau kita tidak mengantisipasi dari awal, misalkan tahu-tahu Australia nyerang kita, wah kita akan kelabakan. Makanya harus ada pertahanan negara agar ketika terjadi ancaman dari luar negeri kita bisa membackup. Contohnya lagi, ancaman dari luar negeri, misalkan seperti sekarang nih, adanya COVID-19. Nah, awalnya Indonesia tidak kena. Indonesia aman. Tetapi bulan-bulan Februari mulai ada warga negara Indonesia yang terjangkit COVID-19. Nah, itu pun termasuk ancaman. Bagaimana negara kita berusaha, berjuang untuk meminimalisir korban COVID. Kemudian juga contohnya lagi yang sekarang seperti kalau di ekonomi ada yang namanya resesi. Nah, itu pun menjadi ancaman bagi negara kita untuk bisa diantisipasi dan ditanggulangi. Contohnya lagi adalah budaya. Budaya dari luar itu pun berbahaya kalau tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Contohnya adalah budaya-budaya Western ataupun budaya-budaya Barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Misalkan seperti LGBT itu merupakan budaya-budaya Barat yang memang tidak cocok dan tidak sesuai dengan budaya kita. Makanya itu pun harus menjadi concern ataupun fokus pemerintah untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Itu ancaman dari luar. Ada juga ancaman dari dalam negeri nih. Contohnya kayak demo kemarin yang menolak Omnibus Law. Demonstrasi itu sebenarnya hal yang wajar. Boleh-boleh saja. Tetapi kalau demonstrasinya berujung anarkis, adanya perusakan, pembakaran, sampai penjarahan, itu berbahaya. Itu merupakan ancaman dari dalam negeri.
Belum lagi terorisme, itu pun menjadi ancaman dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul fokus dalam mengantisipasi ancaman dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, ini dasar hukumnya nih. Ini pasti keluar di ulangan harian. Jadi ada 3, silakan boleh dicatat, ataupun di foto, ataupun di stabilo di buku. Yang pertama adalah pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Semesta. Dan yang ketiga adalah TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Jadi saya ceritakan dulu begini tentang pemisahan TNI dan Polri ini. Waktu zaman Orde Baru, waktu zaman Soeharto, TNI sama kepolisian itu gabung. Jadi satu. Namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang dipimpin oleh seorang Panglima ABRI, Pangap, Panglima ABRI. Jadi di dalam ABRI itu ada 4 matra. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Nah, itu waktu zaman Orde Baru. Waktu setelah reformasi, ketika Indonesia memasuki reformasi, maka dipisahkan antara TNI dengan Polri, dengan kepolisian. TNI menjadi 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dipimpin oleh Panglima TNI. Dan ada 1 kepolisian yang dipimpin oleh Kapolri. Nah, kenapa dipisah? Karena memang mereka memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Kalau TNI menghadapi tugas utamanya adalah menghadapi ancaman dan gangguan yang berasal dari luar negeri. Itu tugas TNI. Jadi kalau misalkan ada penyerangan, Australia nyerang nih, maka yang akan terjun pertama kali adalah TNI. Contohnya lagi misalkan ada pesawat Amerika Serikat masuk ke wilayah Indonesia, itu pun TNI yang akan turun. Nah, kalau kepolisian, tugas utamanya adalah mengantisipasi ancaman dari dalam negeri. Misalkan contohnya kayak kemarin demonstrasi. Yang akan menghadapi pertama adalah polisi. Contohnya lagi misalkan ada terorisme, yang menghadapi pertama adalah polisi. Ada yang namanya Densus 88. Tetapi walaupun dipisah, antara TNI sama Polri tetap sinergis, tetap kerja bareng. Misalkan kayak kemarin demo, tetap dijaga oleh TNI, di backup. Jadi saling sinergis antara satu dengan yang lainnya, tidak sendiri-sendiri. Sampai sini paham? Saya neranginnya kecepatan nggak? Enggak, Pak. Halo, paham nggak nih? Kok pada diam? Paham, Pak, paham. Oke, kecepatan nggak saya neranginnya? Enggak, Pak. Enggak, oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini. Sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia.
kita bicara Indonesia dulu ya. Ketika nanti ada ancaman atau ada gangguan, maka yang pertama kali harus turun adalah TNI dengan polisi. Mereka lah yang harus turun duluan. Ibarat mobil, TNI sama polisi itu bempernya yang harus siap menghadapi ancaman dan gangguan. Barulah nanti di belakangnya akan dibantu oleh masyarakat. Terutama masyarakat yang masih kuat ya, yang masih gagah. Kalau yang sudah sepuh ataupun anak-anak tidak. Justru itu yang harus dilindungi. Misalkan contohnya Malaysia nyerang Indonesia dengan senjata, dengan nuklir ataupun dengan rudal. Maka yang pertama kali harus turun menghadapi adalah TNI dengan polisian. Barulah di belakangnya rakyat Indonesia membantu. Itu di negara kita. Contohnya lagi, seperti di negara Korea Selatan. Di sini ada yang fans sama K-pop ataupun artis-artis Korea. Di sini yang ada yang ngefans sama artis Korea. Kalau di Korea Selatan, ada yang namanya wajib militer. Jadi, setiap orang Korea Selatan yang sudah berumur 18 tahun, wajib masuk ke dalam program militer. Baik dia orang biasa, baik dia artis, baik dia pejabat, semua warga negara Korea Selatan yang sudah berumur 18 tahun harus mengikuti pelatihan militer. Kenapa harus mengikuti pelatihan militer? Karena Korea Selatan itu sedang berkonflik atau sedang ada perselisihan dengan Korea Utara. Makanya Korea Selatan khawatir nanti Korea Utara datang menyerang secara mendadak dan rakyat Korea Selatan belum ada persiapan. Makanya dari mulai tahun 90-an di Korea Selatan diadakan wajib militer. Jadi semua pemuda maupun pemudi yang sudah berumur 18 tahun harus mengikuti camp pelatihan militer. Paling cepat 6 bulan. Paling lama bisa sampai 2 tahun. Itu. Nah, kalau di Indonesia, kita sudah ada aturannya tentang wajib militer. Tetapi belum dilaksanakan. Karena pemerintah masih melihat kondisi sosiokultur masyarakat Indonesia. Coba saya mau nanya nih, kenapa di Indonesia belum dilaksanakan wajib militer? Coba ke ini dulu, Alfo Envir. Alfo. Coba. Kenapa di Indonesia belum dilaksanakan wajib militer? Karena yang minat udah banyak kali, Pak. Yang minat untuk apa, Alfo? Jadi militer. Jadi militer, oke, boleh. Jadi TNI kita sama kepolisian kita cukup banyak, boleh. Kemudian saya mau nanya lagi ke Najla. Najla. Ya. Najla. Iya, Pak. Kenapa di Indonesia belum dilaksanakan wajib militer seperti Korea Selatan? Nggak tahu tadi apa sih yang pemerintah apa tadi? Apa, ayo? Ini jawaban kamu, saya mau nanya jawaban kamu. Oh, jawaban aku sendiri. Iya. Kenapa? Nggak tahu. Nggak apa-apa, ngomong aja.
Kira-kira menurut kamu apa? Tadi kata Alvo, karena jumlah TNI sama polisi kita banyak, Pak. Oh iya, boleh tuh, bagus. Kayak gitu. Nah, sekarang kamu. Ayo, kenapa? Karena banyak yang nggak setuju kali. Karena banyak yang nggak setuju. Oke, bisa. Memang betul. Di negara demokrasi, like and dislike itu selalu ada. Kayak sekarang nih, keputusan Jokowi. Ada yang mendukung, dan ada yang menolak. Itu hal wajar. Nah, jawaban dari kamu itu bisa. Karena memang masih ada yang menolak. Nah, terima kasih nih jawabannya dari teman kamu 2 orang. Nah, ada juga yang begini. Kalau analisa pemerintah, kenapa pemerintah belum mau menjalankan wajib militer? Pertama adalah yang harus kamu pahami kondisi kita. Kamu sering ngelihat kan di berita waktu sebelum pandemi anak SMA tawuran lah, misalkan contohnya kayak di Bulungan ataupun di antara Patra dan yang lain sebagainya. Kemudian juga belum lagi tawuran antar geng, misalkan geng Kamrat sama geng apa itu tawuran. Nah, itu suka terjadi kan. Kemudian lagi belum juga perang antar suku, kayak di Papua, suku Dani sama suku Asmat saling serang gitu. Nah, pemerintah khawatir kalau dilakukan wajib militer, nanti mereka ketika tawuran ataupun perang antar geng ataupun antar suku menggunakan senjata tidak lagi samurai, bambu, ataupun panah, tapi menggunakan bom rakitan, senjata rakitan, AK-47, ataupun yang lainnya. Nah, itu berbahaya. Karena memang psikososial kita belum mampu untuk bisa menjaga hal-hal tersebut. Khawatir nanti pelatihan militer itu disalahgunakan. Malah digunakan untuk ajang tawuran ataupun ajang yang lainnya. Itu berbahaya. Makanya pemerintah belum mau melaksanakan hal tersebut. Itu salah satu jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang peran pemerintah dalam menjaga pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kedudukan dan peran TNI serta kepolisian dalam pembelaan negara. Maksudnya adalah pemerintah menempatkan TNI sama kepolisian itu di garda terdepan. Yang paling depan untuk menghadapi ancaman dan gangguan baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Contohnya misalkan, kamu kalau ke daerah dari mulai Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur, pasti akan ada yang namanya personil TNI maupun kepolisian. Jadi TNI sama kepolisian di seluruh Indonesia itu ada. Disebar ke semua wilayah di Indonesia. Kenapa disebar? Karena itu Indonesia itu luas banget. Kalau hanya terpusat di Jakarta, kemudian nanti ada gangguan di wilayah Sulawesi, maka nunggu bantuan terlebih dahulu datang dari Jakarta. Waktunya pasti akan lama. Tetapi kalau disebar di seluruh wilayah Indonesia, seandainya nanti ada gangguan, minimal sudah diantisipasi ataupun sudah ditanggulangi secara pas dan tidak menunggu bantuan. Karena kenapa? Yang namanya ancaman dan gangguan itu kita tidak tahu. Kadang-kadang langsung muncul, kadang-kadang langsung terjadi. Sehingga dibentuklah yang namanya BIN, Badan Intelijen
nasional yang memantau pergerakan ataupun tingkat kewaspadaan kita jadi lebih tinggi lagi. Jadi itu kedudukan dan peran TNI dan kepolisian di dalam pembelaan negara dioptimalkan atau ditingkatkan. Yang kedua, program pemerintah untuk meningkatkan kemampuan organisasi komando. Maksudnya apa? Pemerintah sudah membentuk pasukan elit di masing-masing matra. Di Angkatan Darat ada yang namanya Kopassus, itu pasukan elitnya. Yang latihannya pun berat banget. Ditaruh di hutan, hanya dibekali dengan pisau, tanpa makanan yang berlebih, harus bertahan hidup di hutan. Itu Kopassus, latihannya berat banget. Itu Angkatan Darat punya tim khususnya, ataupun pasukan khususnya, namanya Kopassus. Kalau Angkatan Laut punya tim khususnya atau spesialnya adalah yang namanya Denjaka, Detasemen Jala Mangkara. Nah, latihannya pun berat. Kamu tahu Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera? Nah, Denjaka itu latihannya berenang dari Pulau Jawa, Merak, sampai ke Pulau Sumatera atau Bakahuni, menyeberangi Selat Sunda. Itu latihannya berat banget. Angkatan Udara ada Paskas. Itu pun sama, berat juga latihannya. Nah, kalau di kepolisian pun ada pasukan khususnya. Ada yang namanya Brimob, Brigade Mobil. Itu pun latihannya berat. Ada juga Densus 88. Itu pun latihannya berat. Makanya TNI setiap tahun ataupun kepolisian setiap tahun pasti selalu melakukan latihan rutin. Kalau TNI latihan perang, kalau polisi latihan penumpasan terorisme dan lain sebagainya. Karena kalau tidak ada latihan, khawatir nanti akan kaku. Makanya setiap tahun sering dilakukan latihan-latihan agar lebih terbiasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang silakan buka halaman 76. Ayo dibuka halaman 76. Saya akan nanya nih. Saya mau nanya ke Randy Hibrizi. Randy Hibrizi. Randy. Oke, coba kamu lihat di halaman 76 yang paling bawah. Apa pengertian bersifat kerakyatan? Dibaca. Yang kerakyatan juga. Agak-agak keras, Ren. Halaman 76 yang paling bawah. Kerakyatan. Apa yang dimaksud dengan kerakyatan? Baca yang keras. Kerakyatan yaitu pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya. Kerakyatan aja, kamu bacanya yang kerakyatan aja. Oh. Oke, jadi yang namanya bersifat kerakyatan adalah semua pertahanan dan keamanan itu diutamakan untuk keselamatan rakyat. Jadi fokus utamanya adalah jangan sampai rakyat jadi korban, terutama anak-anak, terutama orang yang sudah lanjut usia, ataupun perempuan,
ibu hamil, kemudian dan lain sebagainya, serta yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi sistem pertahanan dan keamanan kita harus betul-betul mengutamakan keselamatan rakyat. Jangan sampai nanti rakyat sipil menjadi korban. Jadi yang pertama itu harus bersifat kerakyatan. Rakyat harus dilindungi. Yang kedua, saya mau nanya ke Afifah. 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 Ya. Apa yang dimaksud dengan bersifat kesemestaan? Di halaman 76, paling bawah. Dibacain apa gimana? Iya, dibaca. Oke. Kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Oke. Jadi yang dimaksud dengan kesemestaan adalah bagaimana seluruh sumber daya Indonesia dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan. Contohnya adalah begini. Misalkan Indonesia punya banyak sumber daya alam. Nah, itu harus dimanfaatkan untuk pertahanan dan keamanan. Contohnya lagi, kita punya hutan yang luas. Ataupun gampangnya begini deh. Ini yang simpelnya nih. Kamu tahu istilah perang gerilya? Pernah dengar kan yang namanya perang gerilya? Halo, halo. Ya, Pak. Perang gerilya. Perang gerilya itu pengertiannya adalah perang yang menggunakan keadaan alam sebagai basis operasinya. Jadi dia bergerak di alam, di hutan, di danau, ataupun di sungai, yang akan membuat musuh menjadi bingung. Karena kamuflasenya sangat tinggi sekali. Jadi dia menggunakan pakaian yang menyerupai dengan alam. Jadi ketika melakukan serangan tidak ketahuan dan bisa cepat kabur atau mengamankan diri. Nah, perang gerilya itu pertama kali ditemukan oleh Indonesia. Kemudian dipakai atau diadopsi oleh negara Vietnam. Kamu tahu film Rambo nggak? Rambo. Tahu, Pak. Tahu. Di film Rambo itu kan perang antara Vietnam sama Amerika Serikat. Di film Rambo, Amerika Serikat menang atau kalah? Kalah. Di film. Kalau di film itu menang. Di film Rambo digambarkan Amerika Serikat menang melawan Vietnam. Tetapi faktanya Amerika Serikat kalah total. Kenapa bisa kalah? Karena keadaan alam di Vietnam itu sama kayak di Indonesia. Masih banyak hutan, kemudian juga sungai, danau, begitu. Nah, itu dipakai oleh orang Vietnam yang namanya Viet Cong untuk melakukan taktik perang gerilya. Nah, taktik perang gerilya ini mereka mencontoh negara Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan kesemestaan. Bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan negaranya dengan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itu kesemestaan. Yang ketiga sekarang, kewilayahan. Saya mau nanya ke ini nih. Siapa ya? Yang Yeri Wimoda. Yeri. Ya, Pak. Oke. Bersifat kewilayahan. Dibaca pengertiannya apa?
yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh dan merata di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Oke. Berarti gini, maksudnya adalah bagaimana pemerintah Indonesia, karena negara kita luas tuh, wilayahnya sangat luas. Berarti harus bisa mengoptimalkan wilayah tersebut. Misalkan contohnya, tadi kan saya sudah cerita bagaimana personil TNI sama kepolisian itu disebar di seluruh Indonesia. Karena ketika nanti ada musuh dari luar yang menyerang salah satu pulau, kita sudah siap, sudah bisa mengantisipasi dini. Begitupun sama, ketika terjadi kerusuhan, maka Indonesia sudah siap. Karena di masing-masing wilayah itu sudah ditempatkan personil TNI maupun kepolisian. Sehingga sudah ada pendeteksi dini dan penanganan dini agar meminimalisir korban jiwa dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan bersifat kewilayahan. Jadi tidak hanya fokusnya di Jakarta, tapi di semua provinsi, di 34 provinsi, pemerintah harus fokus mempertahankan keamanan bangsa dan rakyat Indonesia. Oke, sampai sini paham? Halo, paham gak nih? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, yang mau nanya siapa? Pak, saya mau nanya, Pak. Siapa? Kanza. Oke, Kanza, gimana Kanza? Pak, yang saya mau nanya yang tentang wajib militer itu. Kan Iya. Bapak tadi ngomong yang Korea Selatan. Iya. Kan Korea Selatan kan termasuk ada wajib militer karena dia berperang dingin sama Korea Utara kan, Pak? Iya, betul. Indonesia itu apa maksudnya salah satu alasan nggak ada wajib militernya juga karena itu nggak, Pak? Karena kayak kita nggak ada perang dingin sama negara manapun. Oke, bagus pertanyaannya Kanza. Kamu analisanya tinggi juga. Ya, itu bisa terjadi karena memang orang akan bergerak ataupun akan berusaha kalau ada musuh. Nah, pertanyaannya, bangsa ataupun negara di luar sana nggak ada yang berani mau berperang dengan Indonesia. Karena memang rakyat kita kalau disuruh berperang demi agama ataupun negara itu berani-berani. Nah, itu pun menjadi faktor kenapa kita tidak ada wajib militer. Karena kita belum mempunyai musuh utama, terutama dari luar negeri. Pernah kita tuh, waktu zaman penjajahan, ada musuh utamanya terlihat jelas, yaitu bangsa asing yang menjajah. Ada Belanda, ada Jepang. Waktu zaman Soekarno, itu pun pernah kita melakukan semacam kayak perang dingin dengan Malaysia. Jadi Malaysia menurut Soekarno itu mengganggu Indonesia. Makanya Soekarno menyuruh TNI dengan masyarakat untuk berjuang bisa mempertahankan Indonesia dari ancaman Malaysia. Nah, itu waktu zaman Soekarno. Nah, sekarang kita belum punya musuh utama. Tetapi ingat, bukan berarti musuh dari luar itu hanya perang. Tetapi ada juga yang namanya musuh ataupun perang secara ideologi. Ideologi itu pemikiran. Contohnya nih, misalkan kita contoh simpel saja nih, yang memang terlihat jelas saat ini. Kamu tahu pernah dengar kasus Pulau Natuna nggak? Jadi Indonesia kan ada pulau, namanya Pulau Natuna, paling utara, dekat dengan Thailand dengan Vietnam. Nah, itu namanya Pulau Natuna. Kan di sekelilingnya kan ada laut, namanya Laut Natuna. Nah, Laut Natuna itu diklaim punya Cina. Otomatis Indonesia protes dong, marah. Makanya sekarang Angkatan Laut fokus utamanya adalah di perairan Natuna sana. Jadi kapal-kapal perang kita
hampir 50% ada di sana untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Kalau dibiarkan, justru akan berbahaya. Ibarat orang, awalnya cuma disenggol badannya. Wah, nggak ngelawan nih. Akhirnya disentil kupingnya. Wah, nggak ngelawan nih orang. Akhirnya ditoyor, nggak ngelawan, akhirnya dipukul. Makanya Indonesia berusaha untuk menjaga hal itu. Jangan sampai kedaulatan negara kita akan turun wibawanya karena ini terkait dengan kekuatan negara Indonesia. Jadi begitu ya, Kanza. Pertanyaannya dan analisanya bagus kamu. Oke, ada lagi yang mau bertanya ataupun mengeluarkan opininya? Boleh, silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Oke, yang berikutnya adalah bela negara. Jadi gini, orang ini kita akan berbicara tentang pengertian bela negara. Orang ataupun individu kalau memang sudah cinta, maka dia akan melakukan apapun. Nah, sama kita akan membahas tentang bela negara. Makanya ini diajarkan di kelas 10 agar kecintaan kamu sama bangsa Indonesia tumbuh subur dan kuat. Sehingga nanti ketika kamu sukses, kamu menjadi orang hebat, tidak melupakan Indonesia. Jadi ini pengertian bela negara, kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Ibarat kayak orang lagi pacaran deh, misalkan ini misalkan ya, misalkan Hilmi pacaran sama Ines, misalkan. Hilmi pacaran sama Ines, misalkan. Nah, Hilmi akan melakukan apapun yang Ines suruh. Karena Hilmi cinta sama Ines. Ini misalkan. Begitupun sama. Kalau seseorang itu sudah cinta sama negaranya, maka dia rela berkorban harta, benda, bahkan jiwa dan raganya demi bangsa Indonesia. Itulah pengertian dari bela negara. Nah, partisipasi warga negara dalam pembelaan negara apa saja? Yang pertama adalah melalui PPKN. Orang ataupun kamu, kenapa dari mulai SD sampai nanti kuliah ada pelajaran PPKN? Karena itu sebagai bentuk partisipasi dalam pembelaan negara. Belajar PPKN itu adalah salah satu cara partisipasi warga negara dalam pembelaan negara. Makanya Pancasila itu hanya ada di Indonesia. Sehingga hal itu harus senantiasa dipelajari dan harus senantiasa diamalkan dalam keseharian. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Maksudnya adalah ketika kamu, misalkan di kelas ini, saya mau nanya nih, ada yang mau masuk Akmil ataupun Akpol enggak? Di kelas ini ada yang mau masuk Akmil, Akademi Militer, ataupun Akpol, Akademi Polisi enggak? Kalau ada, saya doakan. Karena itu salah satu partisipasi warga negara dalam pembelaan negara. Pengabdian sebagai prajurit pun sama. Salah satu partisipasi warga negara dalam pembelaan negara. Nah, ini yang terakhir nih. Pengabdian sesuai profesi. Jadi kamu, walaupun jadi dokter, presiden, menteri, DPR, ataupun CEO, ataupun bisnismen, itu harus
berpartisipasi dalam pembelaan negara. Kayak saya, partisipasi saya sebagai seorang guru yang mengajar. Berarti saya berusaha mengajar dengan optimal agar murid menjadi paham. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini penjabaran nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Orang kalau sudah cinta, maka dia akan melakukan apapun yang diperintahkan. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara pun akan tetap ada karena memang keinginannya untuk membela negara. Kemudian Pancasila sebagai fondasi utamanya. Kemudian ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Apapun yang terjadi, Indonesia harus dilindungi. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan itu tidak hanya berperang, tetapi ketika kamu nanti jadi seorang bisnismen atau pengusaha, berarti kamu berusaha untuk menjaga kedaulatan Indonesia dengan profesinya. Kemudian ada yang cita-cita misalkan jadi dokter ataupun jadi guru pun sama. Harus betul-betul menjaga negara Indonesia jangan sampai hancur. Seperti Uni Soviet. Uni Soviet itu tadinya negara besar, negara hebat. Sama seperti Amerika Serikat. Karena tidak dikelola dengan baik dan warga negaranya pun tidak cinta sama Uni Soviet, akhirnya Uni Soviet pecah, hancur menjadi negara-negara kecil. Sekarang Uni Soviet sudah tidak ada. Makanya Indonesia jangan sampai seperti itu. 20 tahun yang akan datang, Indonesia ada di tangan kamu. Mau dibawa ke arah kemajuan, semuanya ada di tangan kamu. Ataupun mau dibawa ke arah kehancuran pun, itu semuanya ada di tangan kamu 20 tahun yang akan datang. Makanya tetap harus dijaga dan harus dipertahankan. Nah, ini yang terakhir nih, silakan difoto. Minggu depan kita ulangan harian bab 2. Syarat ikut ulangan harian adalah mengerjakan buku mandiri pilihan gandanya saja, bab 2. Pak, belajarnya dari mana ulangannya? Belajarnya dari buku paket pilihan ganda dan buku mandiri pilihan gandanya. Soal-soal akan saya ambil dari situ. Silakan difoto dulu. Ayo yang mau foto ataupun mau tulis. Oke, dari saya cukup sekian. Hostnya akan saya kasih ke Ines lagi. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. istirahat.